Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya harap Bapak Ibu Saudara tetap dalam keadaan yang penuh sukacita, penuh pengharapan, karena Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Haleluya. Ibu bapak saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyambut hari ini dengan bersama-sama bersaat teduh, membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa hari ini Engkau memberikan kami semangat, kekuatan, pengharapan untuk kami jalani hidup kami dengan penuh sukacita, mengelola apa yang telah Tuhan percayakan kepada kami sehingga mendatangkan berkat sukacita baik bagi kami sendiri maupun bagi orang-orang di sekitar kami. Oleh karena itu ya Tuhan, tuntun kami dengan firman-Mu yang akan sebentar kami baca, renungkan, sehingga menjadi suluh pandu dalam kami menjalani hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita diambil dari kitab Kejadian pasal 9 ayat 15 sampai dengan 17. Kitab Kejadian pasal 9 ayat 15 sampai dengan 17 yang demikian. Maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah firman Tuhan. Dan judul perenungan kita adalah menyongsong lembaran baru. Cerita air bah adalah cerita yang sangat terkenal. Air bah dipandang sebagai hukuman dari Allah untuk menghabisi manusia yang saat itu berlaku jahat di mata Allah. Hanya keluarga Nuh dan binatang-binatang yang terpilih yang kemudian selamat berkat masuk ke dalam bahtera yang dibuat oleh Nuh. Di akhir cerita disampaikan bahwa Tuhan Allah memberikan janji kepada manusia dan segala makhluk yang hidup, tidak akan ada lagi air bah yang memusnahkan segala yang hidup. Busur Allah akan diletakkan di awan, sehingga tanda perjanjian tersebut bisa diingat dan dilihat baik oleh Allah dan oleh segala makhluk yang ada di bumi. Busur Allah itu yang kita sebut dengan pelangi. Memang hukuman Tuhan seperti air bah tidak akan ada lagi, begitu menurut kisah Alkitab ini. Tetapi bukan berarti kita bisa hidup semau kita sendiri. Janji keselamatan dari Allah yang telah diberikan kepada manusia dan kepada semua yang bernyawa adalah supaya semua bisa meninggalkan lembaran hidup yang penuh dengan kejahatan dan memasuki hidup dalam kasih karunia Allah, hidup dalam lembaran baru. Dengan mengingat bahwa Tuhan Allah menghendaki manusia hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Cerita ini membantu kita untuk memaknai hidup kita yang akan menyongsong tahun 2022. Sebuah lembaran baru, tahun yang baru. Untuk menyongsong tahun yang baru tidak bisa tanpa persiapan. Perlu ada persiapan supaya di tahun yang baru kita tidak biasa-biasa saja.
tetapi dijalani dengan lebih baik lagi. Lalu bagaimana caranya untuk bisa menjalani hidup dengan lebih baik lagi di tahun 2022? Caranya adalah dengan merenungkan hidup kita di tahun-tahun yang lalu atau paling sedikit di tahun 2021 ini. Bagaimana perjalanan hidup kita di tahun 2021? Apakah hidup kita bisa menjadi berkat bagi keluarga dan orang-orang sekitar kita? Apakah hidup kita dipandang benar oleh Allah? Peristiwa apakah yang kita pandang sebagai peringatan dari Allah yang bertujuan supaya kita kembali ke jalan yang benar? Bagaimana pola asuh saya sebagai orang tua? Bagaimana sikap saya sebagai anak kepada orang tua? Bagaimana prestasi saya? Apakah menurun atau meningkat? Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang bisa kita ajukan kepada diri kita dalam rangka untuk mengevaluasi dan kemudian membangun harapan sehingga di tahun 2022 kita bisa menjalani hidup dengan lebih baik lagi dengan melihat, memegang, memandang harapan-harapan kita yang kita bangun berdasarkan evaluasi hidup kita sendiri di tahun 2021. Jadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu menjadi bekal kita untuk menjalani hidup di tahun 2022. Supaya kehidupan kita di tahun 2022 bisa menjadi bekal yang lebih baik, ya paling sedikit, dengan tidak mengulang kesalahan yang sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, air bah di satu sisi adalah penghukuman dari Tuhan, tetapi di sisi lain bisa kita pandang sebagai sebuah cara dari Tuhan memberikan lembaran yang baru bagi manusia, khususnya keluarga Nuh, untuk memulai hidup dalam kasih dan keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan. Kita sebentar lagi akan memulai lembaran yang baru, yaitu tahun 2022. Oleh karena itu mari kita menyongsong tahun 2022 dengan harapan-harapan yang kita bangun, dengan sukacita dan damai Natal yang baru saja kita rayakan, dan juga dengan bekal pengalaman hidup di tahun-tahun sebelumnya atau minimal ya di tahun 2021 inilah. Sehingga tahun-tahun dan masa depan yang penuh harapan dapat kita raih. Selamat merenung, selamat menyongsong lembaran yang baru di tahun 2022. Tuhan Allah memampukan kita untuk menjalani hidup dengan lebih baik lagi. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, tahun 2021 ini ada begitu banyak perjalanan hidup, peristiwa hidup yang kami alami, yang menjadi pembelajaran bagi kami, untuk kami mengingat, jadi bekal kami menjalani kehidupan, melanjutkan kehidupan di tahun 2022. Mampukan kami untuk bisa lebih baik lagi, mampukan kami untuk bisa menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Mampukan kami Tuhan untuk bisa hidup sesuai dengan kehendak-Mu di lembaran yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Kiranya Roh Tuhan menolong dan memampukan kami, memberikan kami hikmat, sehingga tahun yang baru, lembaran yang baru dapat kami jalani dengan penuh pengharapan. Terima kasih ya Tuhan. Segala aktivitas hari ini kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai dalam kami mengerjakan berbagai hal. Dan kiranya apa yang kami kerjakan mendatangkan sukacita dan berkat baik bagi kami pun juga bagi orang-orang sekitar kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.